Nah, ini saya jelasin di SketchUp aja kali ya. Nah, ide utamanya sebenarnya dari kamarnya masih searching buat jenis tanamannya gitu. Maunya sih akan ada pohon, pohon-pohon. Nah, di batanya juga. Jadi kliennya suka yang clean, istrinya suka yang clean, suaminya suka yang alumni saya sendiri di angkatan 2005 dan 2000 dan Kang Mail sebagai bintang tamu itu di angkatan 2000. biar biar ini aja lah, biar kita ngobrol santai aja nih Maya. Jadi bisa saya akan menjelaskan dua proyek saya, dua dari yang salah satu ini terbangun dan satunya tuh pending karena corona. Pending karena corona. Oke, desain proyek pertama ya eh, namanya Ribbon House. Jadi lokasinya tuh di Cikarang, luasan lahannya itu 200 tahun. Desain tahun 2018, tahun bangun pending. Nah, ini saya cerita sedikit dulu ya. Awal ini rumah, saya lebih menggali personal si penghuninya. Jadi penghuninya tuh punya hobi fotografi, sama suka alam lah ya. Nah, dari hobi fotografi tersebut, saya mengambil ide yang melakukan hal naif ya, agak-agak naif mungkin. Fotografi kamera mungkin hanya ngambil bentuk kamera bulat gitu-gitu, tapi saya mencari unsur lain. Yang pertama yaitu dari fotografi itu ada beberapa teknik komposisi, ada garis-garis perspektif nih. Dari pengambilan garis tersebut menghasilkan sebuah ruang-ruang sisa. Nah, ruang-ruang sisanya ini dibuat untuk area hijau rumahnya itu, karena memang selain ini merupakan sebuah kewajibannya untuk kita, kliennya juga suka gitu dengan ruang-ruang hijau yang tercipta gitu. Nah, ya ini bisa dilihat seperti ini dari tampak masanya gitu ya, tampak masa dari atas dari manapun, jadi memberikan bentukan yang baru mungkin ya, nggak pada rumah pada biasanya gitu. Jadi dari situ pun terjadi apa ya, bisa disebut sebenarnya ketidaksengajaan ya, kayak tadi tuh ruang-ruang sisa ini tuh sebenarnya ketidaksengajaan seperti ini. Bisa dilihat denahnya juga ya cukup tidak biasa ya, dari mulai masuk mengalami pengalaman ruang dulu ke entrance dan galeri. Galeri ini kan fotografer ya dia, jadi ini tuh sekaligus ketika masuk tuh dia akan ditamu atau penghuni juga akan disuguhi dengan karya-karyanya dia gitu. Nah, ruang-ruang yang terpisah ini juga ruang tamu dan ruang dibuat terpisah karena si klien itu akan nge-treat kliennya di rumah ini gitu. Jadi tidak masing-masing tidak mengganggu. Gitu. Selanjutnya ini bisa dilihat maskernya. Nah, untuk exposure tadi saya terapkan di fasadnya. Di fasadnya itu ini ada transformasi dari segitiga ini, segitiga eh, segitiga exposure ini. Jadi memang fungsinya kan untuk meng, meng,
menyeimbangkan cahaya gitu supaya bagus. Nah, ini juga di dalam rumah ini fungsinya ya sama seperti itu. Sebenarnya pengganti tritisan yang mungkin kalau tritisan kan kelihatannya lebih tradisional gitu kan. Tapi kalau ini lebih modern, lebih kontemporer gitu kan. Selain itu juga dengan menghilangkan tritisan, saya pikir sih kalau tritisan kan kadang-kadang menghalangi apa ya, menghalangi pandangan luar, khususnya untuk rumah urban. Mungkin rumah urban kan lahannya kecil-kecil, udahanya kecil-kecil, tritisannya terus buat sekitarnya jadi terhalang gitu pandangannya, jadi makin sempit gitu kan untuk sekitar. Nah, ini saya terapkan, tapi saya transformasikan segitiganya tidak benar-benar segitiga gitu. Nah, ini bisa dilihat di interiornya, ruang-ruang yang kejutan yang tercipta karena tarikan garis perspektif tadi gitu, tarikan garis teknik fotografi perspektif. Nah, ini juga dari kamar utama. Ini ada yang menarik sih dari kamar utama ini cerita aja ya. Jadi si pemilik tuh nah, dari desain ini di balik pohonan ini. Nah, jadi si kalau istrinya lagi mandi dia bisa ngintip. Jadi kliennya seneng gitu. Jadi seneng. Nah, ini yang dari sini bisa lihat bathtub, tapi area ini udah tersembunyi gitu, kalau dilihat di sana. Jadi bisa bisa melihat dari balik pohon itu. Ini keser ya? Ini keser ya? Ya. Nah, ini kalau dilihat dari luar ya, seperti ini bentukannya. Dari garis perspektif tadi ya, entah dari denah entah dari tampak juga sama gitu. Terus ada ini menjadikan sebuah identitas khusus buat pemiliknya gitu kan. Nah, ini satu lagi dari apa, material, karena kita kan di tropis ya, tapi saya tampilannya terus terang lebih seneng yang baru gitu, sesuatu yang baru gitu. Jadi nggak dibuat ada tritisan. Nah, makanya penggunaan material-material yang saya gunakan ini juga lebih ke material-material expose, karena material expose itu ya buat saya pribadi lebih tahan cuaca gitu. Kalaupun meler atau apa juga, saya anggapnya itu kayak celana jeans mungkin ya, celana jeans. Kalau makin berat makin seksi gitu. Nah, selanjutnya proyek kedua. Nah, proyek kedua ini namanya El Quino House. Ide apa? Ide besarnya tuh kampung dalam rumah gitu. Lokasinya di Cimahi, luasnya 200 meter, luas bangunan 180 meter, 2 lantai. Sekarang sih lagi tahap finishing ya, udah 95% mungkin, tapi ya karena corona ya jadi agak terhambat. Nah, sedikit cerita tentang pemiliknya. Jadi sebelum pindah ke lokasi itu, ke lokasi set rumahnya dia tuh berada di pemukiman
pemukiman kota gitu, kampung kota lah ya. Nah, pertama itu saya mengambil ide dari situ. Jadi saya mengambil ide dari fenomena yang dialami oleh pemiliknya mungkin ya. Apa namanya? Kalau dilihat dari gambar-gambar kampung ini kan ada apa? Ada gang, ada rumah-rumah yang berhimpitan, terus ketemu jendela-jendela yang jadul gitu kan. Terus ada cahaya-cahaya yang kecil gitu. Nah, terus cerita lain lagi dari kliennya, mereka tuh senang sesuatu yang kontras gitu. Maksud saya mereka tuh punya selera yang berbeda, sangat berbeda gitu. Jadi kliennya suka yang clean, istrinya suka yang clean, suaminya suka yang kasar dan kotor gitu. Tapi mereka berdua sama-sama suka ruang hijau gitu. Nah, alhamdulillah saya dapat klien yang seperti yang sadar lah ya, sadar akan lingkungan gitu mungkin. Nah, ini masanya tampak di lapangannya. Nah, ini saya jelasin di sketsa aja kali ya. Nah, ide utamanya sebenarnya dari kampung tadi tuh terpikir rumah-rumah yang dipisahkan gitu kan, rumah-rumah yang terpisah, rumah-rumah yang terpisah lalu dihubungkan dengan gang gitu, dihubungkan oleh gang gitu. Jadi suasana untuk mendapatkan suasana kampung itu kan, jadi kampung dalam rumah gitu. Terus ketika masuk itu melewati gang ini, lalu ada ruang publik, ruang bersama gitu, ruang keluarga open plan. Terus dari gang-gang ini juga sebenarnya difungsikan untuk pencahayaan dan penghawaan alami gitu. Selain untuk suasana ya, tapi juga jadi ruang hijau di dalam rumah gitu. Nah, bisa dilihat dari sini. Kalau jadinya seperti ini mungkin ya. Nah, belum bisa. Nah, ini desainnya gitu kan. Rumah jadi seolah-olah ada beberapa masa sih sepertinya kalau dilihat dari depan gitu kan, seperti ada beberapa masa ya. Saya ngambil ide itu tersebut dari fenomena yang dialami oleh pemiliknya sebelum pindah ke sini gitu. Karena kan tinggalnya di kampung kota ya, yang akrab dengan gang, yang akrab dengan apa material-material yang agak plastik gitu mungkin. Nah, ini yang saya ceritain tadi. Nah, ini yang gang-gang yang tercipta di dalamnya itu seperti ini nih, di gang atas ini ada selasar, tapi ada kursinya gitu kan, karena memang di gang-gang kamu tuh suka nongkrong gitu ya, nongkrong tuh di gang gitu kan, anak kos pasti tahu lah. Terus ada dari dalam tuh juga kelihatan memang itu kayak beberapa rumah yang beberapa rumah yang terpisah-pisah tapi dalam satu rumah gitu, kayak ini tuh kamar anak dan kamar anak, yang ini tuh kamar utama gitu, dan masing-masing mereka bisa terkoneksi satu sama lain gitu. Dari kamar anak satunya lagi bisa berinteraksi gitu. Dari kamar orang tua juga ke bawah ini ke ruang publik juga bisa berinteraksi
Ini memang yang void ini rencananya juga difungsikan untuk apa ya, jaring outbound lah, jaring outbound gitu. Jadi nggak terbuang banget. Nah selain itu dengan konsep kampung dalam rumah ini malah memberikan selain pengalaman ruang yang baru juga memberikan apa ya, menyelesaikan masalah tropis kita gitu. Jadi masing-masing tuh memberikan potensi penghawaan dan pencahayaan alami ke masing-masing ruang gitu, karena ruang-ruang yang terpisah seperti ini. Nah, ini bisa dilihat nih. Ini yang pas area depan tadi, ketika masuk, ini suasananya kayak masuk kampung banget gitu kan, ada bata-bata yang dibuat sedemikian rupa, terus material-material lama gitu kan, material-material tua gitu. Jadi memberikan kesan kampungnya itu ketika masuk. Dan ini kiri kanannya nih akan jadi dibuat kliennya masih searching buat jenis tanamannya gitu, maunya sih akan ada pohon-pohon. Nah di batanya juga saya buat sedemikian rupa. Kalau biasanya kita bata tuh dibuat tidur bolong-bolong, tidur bolong-bolong gitu, ya saya agak ini sih agak mencoba melakukan apa ya, perubahan mungkin ya. Jadi buat saya ngutip dari komedian Panji ya, kata beliau sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah saya mempraktekkan itu sih sebenarnya. Si bata-bata biasanya tidur bolong-bolong, ada pun yang bolong-bolong tapi tidur, ya udah saya berdiri. Nah berdiri gini kan ternyata tidak tidak menyelesaikan apa ya, tidak berhenti di situ saja, ternyata ada masalah-masalah baru. Jadi bata yang tidur udah pasti rata gitu. Apalagi ini kan batanya saya ngambil bata lokal yang mudah didapat di lokasi sekitar ya. Jadi batanya bata biasa aja gitu. Ketika dibuat berdiri si bata ini ketinggiannya berbeda-beda gitu. Terus dari sisi struktur gitu, bata ini tuh lebih apa ya, lebih ringkih gitu. Nah akhirnya bukan akhirnya sih, saya selama mendesain memikirkan bagaimana caranya bata ini bisa kuat gitu. Nah ini denahnya ya, ini yang area barusan tadi, bata yang diberi barusan dan nuansa kampung masa lalu. Nah, ini masuk ke ruang keluarga, naik melewati pohon, melewati selasar-selasar yang terhubung ke rumah-rumah, kamar-kamar. Ini proses konstruksinya hampir selesai. Ini 3 dimensinya ya, desainnya. Nah, ini bisa dilihat yang melewati pohon tadi, terus gang-gang tadi. Nah ini material-material tua, plastik, rustik ya. Jadi memang kliennya juga kan tadi saya cerita kedua suami istri ini beda keinginan gitu. Jadi yang satu senang rustik, yang satu senang clean gitu. Nah akhirnya ya udah saya buat dua-duanya nyatu, tapi di lokasinya yang disesuaikan gitu. Kayak yang rustik itu tuh di area yang memang fungsinya semi outdoor, mungkinnya semi outdoor kayak foyer dan area tangga yang semi outdoor itu, sehingga tidak ketika debu datang pun nggak masalah gitu kan, itu kan ada di luar ini. Tapi area dalam tadi saya masukkan clean ya, kayak di kamar ini saya buat clean gitu, kamar anak. Nah ini bata yang barusan saya ceritain ya, komposisinya seperti ini gitu. Nah ini juga berfungsi sebagai untuk mengalirkan udara ke dalam rumah ya. Nah ada cerita menarik lagi
kliennya tuh si istrinya seneng, saya juga aneh sih, uh, saya nggak tahu rumah impian atau apa, tapi dia seneng dengan kaca sudut gitu dan ngeliatin gambar yang rumah minimalis yang tahun berapa itu ya, tahun 90-an itu, tahun berapa. Nah, dia ngeliatin itu, tapi saya sebagai konsultannya lah ya, saya nggak menolak karena ini kan rumah dia. Jadi, tapi saya memberikan apa sudut pandang lain gitu, eh, memberikan desain dengan persepsi dan arah yang berbeda gitu. Kayak ini kan yang dia lihatin tuh bentuk gambar kayak gini gitu. Tapi ya saya buat dengan komposisi yang berbeda. Ini kayak inilah. Jadi bangunannya jadi terlihat baru juga gitu kan, nggak apa, nggak ngikut yang udah ada gitu lah. Jadi ya itu saya bilang tadi sedikit lebih beda ya. Nah ini juga sampai wastafel pun saya desain sendiri, nggak beli gitu, dengan menghadirkan tetap ya ruang-ruang hijau di dalam dan pencahayaan alami. Nah ini kesimpulan dari dua proyek tadi yang saat ini sedang saya sering lakukan mungkin ya. Jadi penggalian pertama di penggalian ide. Jadi karena ini fungsinya rumah ya, jadi saya akan menggali identitas si bangunan tersebut. Karena di rumah saya akan menggali identitas si pengguna atau personal tersebut, personal pemilik bangunan tersebut. Jadi tadi saya ceritain kayak yang pertama itu memang senang fotografer, memang hobinya juga, profesinya juga gitu kan. Jadi ya itu bisa dijadikan ide dasar atau ide utama untuk membuat identitas pada bangunan atau rumahnya dia gitu. Kedua yang tadi satu lagi itu fenomena. Ya fenomena kan sebenarnya bisa dari mana saja ya. Nah, karena ini rumah, ya ini saya ngambil fenomena yang dialami oleh penghuninya gitu. Jadi fenomena kampung tadi ya saya tuangkan di bangunan-bangunannya dia. Kedua yang sedang saya lakukan ini juga saya berusaha, saya selalu membuat bentuk-bentuk terfragmentasi gitu. Jadi bentuk tuh nggak flat aja gitu. Meskipun ini rumah ya, proyeknya karena proyek kecil-kecil. Meskipun ini rumah, tapi saya selalu berusaha membuat bentuk-bentuk terfragmentasi, terpisah-pisah. Jadi, tapi itu tuh sangat bermanfaat karena dari bentuk-bentuk yang terfragmentasi tersebut, menurut saya sangat cocok bisa diterapkan di kita, karena dengan bentuk-bentuk terfragmentasi tersebut itu membuat si masing-masing masa, masing-masing ruang berpotensi mendapatkan pencahayaan dan pengawaan udara yang alami. Yang ketiga ya saya selalu berusaha membuat perubahan gitu ya. Sedang berusaha. Jadi contoh tadi dari material-material yang bata mungkin yang biasanya ditidurin, saya coba berdiriin, tapi nggak ninggalin apa, tetap menjadikan apa, tanpa menghilangkan tradisi gitu. Karena si tukangnya juga nambah skillnya kan, ketika saya buat seperti itu dan menemukan teknik-teknik baru, membuat teknik-teknik baru dalam pemasangan bata yang seperti itu, tukangnya nambah skill dan sustain lah, jadi sustain buat tukang juga gitu. Intinya ya ketiga tuh saya juga selalu berusaha membuat pola desain yang apa, statis mungkin, tidak statis mungkin. Jadi
melawan yang biasanya seperti itu, tapi saya rubah sedikit, mungkin bukan melawan, rubah sedikit supaya lebih beda aja gitu, lebih segar, lebih beda gitu kan, dan menjadikan sesuatu yang baru. Ya, ini penutup dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mangga, mungkin kalau ada yang mau bertanya. Ini mana hostnya? Ya, wah, menarik banget ya si presentasi Waktunya 6 menit lagi. Iya, dari Kang Mail nih. Untuk teman-teman semua yang sudah menyimak, sekiranya boleh memberikan pertanyaan di kolom chat, ya, di kolom chat ya teman-teman. Nanti ada pertanyaan yang saya pilih dan saya mungkin akan dijawab oleh Pak Ismail atau Kang Ismail lah ya, lebih karena ini adalah kakak kalian juga gitu. Ini waktunya 5 menit Firman, lagi. saya nggak bisa bilang Pak ya. Saya nggak bisa bilang Kang kalau ke Pak Firman karena dari usia sudah terlihat bapak-bapak. Ini waktunya 5 menit lagi, nanti ada season Ya, 5 kedua menit. atau ada pertanyaan nggak? Ya, ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau banyak pertanyaan mungkin kita bikin season kedua nih Pak, sesi kedua. Ya, di kolom chat bisa bisa di share pertanyaannya. Mungkin dari saya aja dulu ya. Kalau boleh. Kang Ismail ini kan tadi saya lihat materialnya unik-unik ya. Itu proses pemilihan materialnya bagaimana ya? Barang dengan klien atau dipilihkan sendiri, klien memilih, atau bagaimana ya proses pemilihan material? Oh, ya. Sebenarnya itu dari awal sih Pak. Saya kalau misalkan material-material yang mudah didapati sekitar kayak tadi ya bata-bata yang biasa aja gitu kan, atau enggak besi gitu kan udah umum ya. Jadi saya jelasin di awal aja gitu, ini pakainya bata gini loh, bukan bata yang khusus gitu kan, ada bata yang khusus ya yang udah memang udah memang dibolongin dari sananya gitu kan. Tapi saya nggak gunain itu karena saya memang lagi seneng eksperimen gitu. Maksudnya kalau bata bolong-bolong tuh ya udah kita tinggal pasang aja gitu. Nah, saya malah cari yang biasa supaya saya nyari teknik baru gitu, teknik baru untuk tampilan baru gitu. Nah, kalau material-material lain mungkin itu sama klien kayak ya lantai atau kayak gitu-gitu lah, udah biasa mungkinnya kalau kayak gitu. Gitu sih Pak. Oke, menarik. Desainnya menarik sekali. Menarik banget ini, menarik banget. Ayo teman-teman, ayo siapa yang mau bertanya? Ini ada di kolom chat nih. Wow, berat. ini menarik nih. Ada pertanyaan, sorry Kang Ismail, out of topic nih, nggak masalah. Tapi penasaran, boleh tahu seberapa besar pengaruh using dalam proses planning dan desain Kang Ismail? Ini langsung dijawab. Iya, silakan dijawab Pak Ismail, nggak apa-apa. Menarik nih pertanyaannya nih. Sebenarnya pengaruh awal pemikiran saya itu sebenarnya nggak jauh-jauh, yaitu buat teman-teman sekalian ya jangan jauh-jauh dari Pak Adit dan Pak Firman. Jadi awalnya saya dari Pak Firman dan Pak Adit nih, jujur saja saya dikenalin ke arsitek-arsitek luar yang bagus gitu, yang futuristik lah mungkin ya, itu memang kesenangan saya ternyata. Nah, sebenarnya pas Pak Yusing tuh pengaruhnya lebih ke apa ya, kepekaannya mungkin ya, kepekaan ke ruang-ruang luarnya mungkin, kalau sama material mungkin ya, sama material dan luarnya. Tapi ya saya juga selalu berusaha berbeda dari beliau gitu, karena pas ketika kerja di beliau pun sebenarnya arsitek-arsitek di sana termasuk saya ya kita dibebasin gitu. Kita apalagi udah beberapa tahun, saya 6 tahun kan di sana,
kesini lebih dibebasin dalam mengolah massa atau apapun itu. Saya lebih dibebasin, dan voicing itu hanya bukan hanya ya, voicing itu sebagai perangsang buat saya gitu. Jadi saya dirangsang sama dia, lalu saya mengulik gitu sama beliau. Nggak ada nilai historisnya. Saya selalu melakukan pendekatan yang kontras gitu. Tapi kalau memang ada perumahan itu ada nilai historisnya, itu kan lebih bagus gitu. Misalkan ya perumahan di daerah Gempol ya. Gempol tuh yang punya Gempol misalkan, kan itu ada nilai sedikit ceritanya lah ya gitu. Itu bisa mungkin diselaraskan dengan lingkungan, tapi kalau saya pribadi sih saya akan berusaha yang baru juga, tapi memperkuat identitasnya gitu. Tapi masih kelihatan baru gitu. Begitu mungkin ya. Wah, jadi selama itu selama itu punya kesan dan nilai histori, kenapa enggak gitu ya Kang ya? Ya. Yang penting kan karena ini rumah lebih punya inilah image tersendiri sama si penggunanya ya, atau penghuninya Kang Mail ya. Iya. Itu Afifah dapat jawaban tuh. Jadi jangan takut gitu ya untuk mengekspresikan diri gitu ya. Halo Pak Mail, ini dari Yusuf nih. Untuk bangunan yang sedang dikerjakan, apa banyak sekali kesulitan tuh Pak? Banyak, tapi dibuat enjoy aja sih. Lihat di ini prosesnya sama dirasakan hasilnya gitu. Ya bikin bangga buat diri sendiri aja gitu. Kesulitan gitu, secara desain atau kesulitan dalam lapangan tuh gimana sih Kang? Bisa diceritain itu kalau nggak kesulitan ngedesain tuh gimana sih? Kalau mungkin kesulitan desain gitu, apalagi kita kan hubungannya sama mood atau sama ide-ide gitu Kang. Itu gimana sih Kang kalau ngatasinnya tuh Kang? Mungkin saya detailkan gitu ya. Oke. Kalau kesulitan desain sih, saya sebenarnya lebih beban desain itu lebih beban ke apa ya? Ini jadinya bagus gak sih gitu kan? Lebih ke situ aja sih. Tapi selama apa ya? Saya selalu membuat simulasi atau kemungkinan kali ya. Jadi dari kasus atau proyek tertentu, ini masanya tuh mungkin nggak seperti ini. Itu kan ada masing-masing masa ada kekurangan kelebihan. Nah, dalam satu proyek sih rata-rata saya buat masa bisa minimal 5 mungkin, minimal 5 masa gitu. Jadi buat teman-teman 5 masa alternatif. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa harus ya sebanyak mungkin gitu. Maksudnya kemungkinan masa bangunan tuh akan seperti gimana aja, dan masing-masing ada kekurangan kelebihan gitu. Nah itu harus terus diulik sih kayak gitu. Dan ngulik masa tuh seru. kayak main-main gitu kita tuh enak banget gitu. Apalagi zaman sekarang tuh kan 3D gitu ya, skill 3D ditaikin aja udah memudahkan menuangkan apa yang ada di otak gitu kan. Terus kalau kesulitan di lapangan ya Kang Adit? Iya, betul. Nah, kalau kesulitan di lapangan sih ya pasti ada aja, tapi alhamdulillah sejauh ini saya selalu menemukan solusi sih. Gitu. Mungkin kalau di lapangan tuh kan tukang galak-galak tuh Kang Mail. Tukang galak-galak tuh Kang. Nanti salah-salah kita dibawain linggis gitu kan ya. Kalau Kang Mail cara Kang Mail untuk ngatasin kayak gitu tuh gimana sih Kang? Oh, oke. Ini cerita aja ya. Dulu awal-awal memang iya, Kang Adit, tukang tuh kadang-kadang karena saya masih bocah ingusan ya, awal-awal tuh mereka tuh kadang-kadang nyepelein saya gitu. Tapi lama-lama saya lawan sih. Maksudnya kayak
Pak, saya ini bikin ini tuh saya mikir, saya tuh nggak ngasal, saya tuh mikir, saya udah mikirin ini. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada perubahan ya kita harus diskusi gitu. Kita tuh nggak bisa jalan searah gitu. Kita harus jalan bareng-bareng supaya proyek ini uh, berjalan dengan baik gitu. Nah, awalnya saya nggak nggak apa ya, galak gitu ke tukangnya, saya yang galak gitu. Tapi lama-lama ketika kita galak ke tukang juga itu salah juga gitu sebenarnya. Kita tuh harus menjadikan tukang tuh partner kita sebenarnya. Partner kerja kita gitu. Jadi mereka juga lebih respect, kalau ada apa-apa juga mereka lebih ngasih tahu ke kita misalkan ada yang salah atau gimana. Nah, untuk kasus lain di proyek, misalkan saya juga kalau awal-awal misalkan ada yang tidak sesuai gambar ya di lapangan. Saya kalau awal-awal dulu nyuruh bongkar, saya nggak mau tahu bongkar, bikin kayak gambar. Nah, itu kalau dulu. Nah, kalau sekarang karena saya udah memposisikan tukang sebagai partner saya juga, saya mencari solusi membuat desain itu jadi tetap bagus, tapi nggak bongkar gitu. Jadi desain tuh selama konstruksi itu masih terus berjalan gitu. Gitu sih mungkin. Mudah-mudahan nyambung ya. Woi, nyambung Kang. Jadi pentingnya itu pengetahuan dan koordinasi gitu ya. Ya. Intinya kalau dapetin ide itu kita harus ngulik ya Kang Mail ya, harus banyak ciptain alternatif gitu ya Kang, untuk ini ya, mendapatkan ide yang tepat gitu ya, atau solusi yang tepat gitu ya. Oke Kang Mail. Ini dari Rizky ada 2 pertanyaan lagi nih ya, Kak, mungkin bisa dijawab. Ini ada waktu 10 menit nih Kang. Halo Kang Mail, gimana cara meyakinkan tukang kalau rancangan kita yang sedikit ego dan ide tidak biasa agar bisa diwujudkan? Mungkin ini tadi sudah sempat dikasih tahu Kang Mail nih. Iya. Meyakinkannya ya kita jangan nanya tukang. Sebenarnya kita jangan nanya tukang juga gitu. Kita tuh ngasih ide, ya kita harus sudah tahu teknisnya itu. Jadi nggak cuman ini bentuk ini mau dibuat, dah gimana caranya? Tukangnya mikir, kitanya mikir gitu. Ya nggak ada dasarnya gitu. Kalau kayak gitu ya kayak apa ya, karena kita bukan karya seni lah ya, intinya itu. Tapi tetap jangan takut lah pokoknya. Oh iya. Jadi ilmu pengetahuan itu penting ya Kang ya untuk itu ya? Iya. Ilmu pengetahuan, pengalaman gitu ya Kang ya. Jadi untuk komunikasi sama tukang itu jauh lebih enak gitu ya. Jadi kita juga harus memberikan contoh mungkin ya, gitu ya. Iya. Oke Kang Mail. Ini dari Mbak Triana nih. Waduh. Triana nih, Kang Mail mau nanya, kalau selama ini mendesain, apa pernah disimulasikan hasil desainnya dengan software-software tertentu gitu? Kemudian kalau hemat energi nih, kalau mengetes keberanian kita seharusnya menghemat energi. Kebanyakan orang itu pakai pencahayaan alami, tapi kadang ada yang pas yang masuk ke dalam bangunan sehingga malah pakai AC. Gimana tuh Kang? Waduh, ngeri juga ya nih pertanyaannya. Sejauh ini sih saya belum sih ya, karena proyek-proyeknya kebetulan masih proyek-proyek kecil dan bisa dirasakan dengan pengalaman. Paling tipsnya kalau yang panas itu ya itu saya tadi bilang, jangan buat cahaya yang langsung kan, cahaya yang langsung masuk menyentuh bangunan gitu kan. Kalau nggak pakai 3D, apa tuh cara yang lain ada nggak gitu kan? Kalau nggak, kalau buat skylight tuh jangan di area yang tempat orang sehari-hari di situ gitu. Skylight itu ya di area-area tertentu yang mungkin hanya area yang hanya terlewati sekali-sekali, atau area-area taman-tamannya ada di dalam gitu. Itu cara-cara seperti itu sih yang perlu tips dari saya mungkinnya. Dan anginnya harus tentu ketika datang cahaya harus ada angin lewat juga gitu supaya nggak terlalu panas. Kalau bangunan-bangunan kecil mungkin
bisa dirasakan dengan pengalaman. Mungkin beda dengan bangunan-bangunan yang udah high rise dan lain sebagainya mungkin. Wah, berarti orientasi terhadap lahan gitu mungkin kita harus pikirin benar-benar ya, Kang ya? Ya. Kayak yang tadi saya buat itu juga yang terakhir tuh yang udah dibangun tadi, itu arah atap juga sangat berpengaruh gitu ya. Utara selatan, arah atap yang mengarah ke utara dan selatan tuh mengurangi panas gitu, karena si panasnya kan dari timur ke barat kan. Jadi kalau dari utara kan hanya lewat sesekali aja gitu, jadi nggak langsung. Itu juga penting sih, kayak gitu. Kira-kira berapa lama sih Kang kalau misalnya untuk pertama kali survei gitu untuk memahami karakter tempatnya gitu, karakter lahan tuh Kang Mail tuh biasanya butuh waktu berapa lama sih? Diam diri di sana gitu atau sengaja nginep gitu di sana gitu? Mungkin ada tips-triknya gitu buat kita Kang Mail? Kalau udah kayak gini sih, saya biasanya sambil jalan sih Kang Adit. Jadi sekali survei, karena dikejar waktu juga kan, sekali survei. Misalkan sekali survei kita buat cari potensi dan lain-lainnya, analisis kita standar lah ya. Pas pulang kita buat, tapi masih sambil jalan tuh saya masih terus bolak-balik ke lokasi gitu. Masih terus bolak-balik. Jadi kadang-kadang kedatangan kedua tuh ngasih input baru lagi ke saya gitu. Kadang-kadang kebanyakan seperti itu, bukan kadang-kadang. Kebanyakan seperti itu. Jadi perlu beberapa kali, tapi sambil jalan gitu. Nggak cuman dilamunin gimana ya, nggak gitu. Gitu kan Adit. Oke, Kang Mail. Ya, mungkin pertanyaannya juga sudah ini nih, sudah tepat nih di waktunya gitu ya, Kang ya. Kita mungkin terbatas sama waktunya nih. Ini udah tinggal 5 menit lagi nih. Mungkin untuk sesi kedua ini cukup sekian Pak Firman. Bisa dilanjut oleh Pak Firman kembali. Ya. Gini, mungkin kalau ada teman-teman masih ada pertanyaan lebih lanjut mengenai lebih teknis atau apa ya bagaimana cara mendesain rumah di urban gitu, bisa ini nggak dikasih tahu nggak apa kontaknya Instagram atau apa gitu, Kang Mail? Silakan di follow teman-teman. Ismail. Bisa diketik mungkin. Follow aja @Ismail Solihun. Oke. Ini adanya Soleh Solihun bukan? Bukan Pak. Itu udah ya. Silahkan teman-teman kalau mau follow nanti bisa tanya Japri gitu, kalau ada proyek juga silahkan mungkin ya yang dekat-dekat berkolaborasi lah, karena arsitek sekarang itu perlu berkolaborasi gitu, terutama untuk kalau Anda masih junior berkolaborasilah dengan senior ya. Terutama untuk alumni. Oke, waktunya 1 menit lagi. Coba semuanya nyalain itunya supaya ini rencananya saya mau upload di YouTube saya. Nyalain kameranya, coba kasih dadah dulu. Oh iya, ini sebelum kita tutup, sebentar lagi kan puasa ya. Minal aidin wal faidin semua. Ya, mohon maaf lahir dan batin semuanya. Ya, sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin, Pak. Ya, ini. Wah, ini. Oke. Ini pada sarungan nih, kayaknya ada yang sarungan nih. Kaum rebahan semua. Oke, terima kasih semua udah datang. Semoga sehat selalu. Dadah. Dadah dulu semua. Oke. Dadah. Ya, saya N semua ya. Udah
di bawah 1 Yuk, menit. semangat Yuk. semuanya. Makasih, Yuk, Stefan, selamat udah berkarya. hadir. Terima kasih Kang Mail. Makasih, Ayo. nanti Sukses terus. Terima kasih Mbak Tria.